teman-teman, kembali lagi di Donas episode yang kelima. Dan hari ini kita akan membawakan topik yang sangat menarik banget dan pasti mahasiswa butuh banget deh untuk dengar topik ini. Dan tentunya hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh dua pembicara kita yang sangat udah berpengalaman banget deh pokoknya di bidang ini. Langsung saja saya persilakan pada Kak Jenny untuk boleh memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Jenny Sariwinata, dipanggil Jenny dari Ambassadors of UPH 2020 dan jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2019. Hai. Halo. Nah, selanjutnya langsung nih ke Civanes, boleh memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalin nama aku Vanessa Ceyadi dari Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UPH atau disingkat HMFH Angkatan 2018. Halo semuanya, salam kenal. Halo. Iya, jadi hari ini spesial ya, ada satu perwakilan dari himpunan mahasiswa yang lebih ke akademik dan juga ada dari AOU nih. Jenny itu dari organisasi yang lebih ke non-akademik. Nah, jadi hari ini kita mau bincang-bincang soal organisasi, organisator, dan seperti itu. Jadi, kalian bisa mengikutinya sampai akhir karena ini akan menjadi topik yang penting banget nih untuk kalian dengarkan selama di UPH. Oke. Nah, pertama-tama langsung ini, kita masuk ke pertanyaannya. Aku pengen nanya nih, gimana sih ceritanya awalnya sampai Kak Jenny dan Kak Vanes ini memutuskan nih untuk masuk ke organisasi? Mungkin boleh aku nanya dulu ke Civanes. Oke, mungkin awal mulanya untuk masuk ke organisasi itu dari SMA ya. Dari SMA itu di mana aku udah memulai dengan ikut OSIS dan ikut organisasi-organisasi lainnya. Mungkin juga awalnya tuh karena rasa pengen tahu aja untuk mau kenal dunia organisasi itu seperti apa sih, dan juga kayak banyak kakak tingkat yang selalu bilang, oh organisasi itu penting loh. Dan akhirnya mereka tuh memotivasi saya secara tidak langsung. Lalu setelah ikut kayak OSIS selama 1 tahun dan juga benar-benar aku merasain nih, oh iya sih, organisasi itu penting banget. Terus aku bisa mendapatkan value-value-nya yang bisa aku terapin di dunia sehari-hari. Lalu ketika aku mulai masuk ke dunia perkuliahan, tentunya kehidupan organisasi kan menjadi berbeda. Di mana dulu itu kita masih berada di dalam bimbingan guru, sedangkan dalam organisasi di kampus itu istilahnya kita hanya dibekali dan kita berkembang sendiri, tetapi tetap berada dalam pengawasan dari fakultas maupun universitas. Karena dulu aku tertarik, makanya aku sekarang tertarik lagi nih untuk ikut dan untuk mengeksplor lebih dalam mengenai kehidupan organisasi di kampus. Dan juga keinginan aku itu karena aku juga pengen berkembang, mengembangkan diri aku, yang tentunya juga karena aku sadar bahwa sebenarnya organisasi itu sangat penting. Dan juga dari pengalaman-pengalaman itu juga aku merasa bahwa kalau misalnya kita ikut organisasi di kampus, itu juga bisa bagus untuk persiapan kita memasuki dunia kerja. Dan juga di samping itu, kita juga bisa mendapatkan banyak relasi seperti itu. Dan akhirnya saya memulai dengan ikut latihan kepemimpinan, ikut kepanitiaan-kepanitiaan, mungkin seperti ISL yang di luar Fakultas Hukum, dan juga di Fakultas Hukum sendiri, seperti mungkin BLC dan sebagainya. Lalu setelah mengikuti dua ini, akhirnya kita kan baru diperbolehkan untuk mengikuti himpunan itu di tahun kedua. Dan akhirnya saya mencoba untuk memasuki mendaftar di himpunan tersebut, dan akhirnya saya menjalani himpunan itu dalam 1 tahun periode, dan akhirnya saya mendaftarkan diri menjadi calon kandidat ketua. Seperti itu sih, kurang lebih. Oke, keren ya dari yang awalnya dari sekolah, organisasi di sekolah, terus masuk ke HMFH sebagai anggota ya berarti ya saat pertama itu? Iya, sebagai anggota. Oh iya, terus mendaftarkan diri sebagai kandidat ketua. Wih, mantap, mantap. Oke, sebenarnya itu udah sering di-mention juga sih ya soal organisasi itu bisa mempersiapkan diri kita sebelum memasuki dunia kerja gitu ya, sama bisa membuat kita tuh jadi luas gitu ya relasinya. Oke, mungkin sekarang pengen dengar nih dari Kak Jenny, gimana sih awalnya kakak ini memutuskan untuk masuk dalam organisasi? Oke, mungkin aku ceritanya mirip sebenarnya, cuman aku bakal ambil sedikit
perspektif yang beda kali ya, biar menambahkan juga. Jadi waktu SMA juga aku lumayan orang yang suka memang ikut kegiatan gitu, mulai dari OSIS dan lainnya, memang terbiasa, sehingga waktu masuk kuliah itu udah ada tendensi gitu buat, wah kayaknya mau ikut nih kegiatan ataupun organisasi gitu. Cuman ketika tahun pertama itu kan kita dikenalin sama kepanitiaan ya awalnya. Sama juga kalau misalnya Civanesia itu mungkin ikut ASL ya tadi. Di saat aku tahun pertama di kuliah, itu aku mengikuti seperti supporting crew, bukan kepanitiaan terlebih dahulu, jadi supporting crew, terus baru kepanitiaan dari acara-acara yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi yang ada gitu. Nah, ketika ikut gitu, semakin melihat ya kayak wah ada bedanya ya SMA sama kuliah gitu, cara mereka mengerjakan sesuatu atau hal-hal yang mereka kerjakan itu tentu beda. Dan kegiatan yang ada di organisasi kuliah itu lebih dekat dengan dunia profesional juga bisa dibilang. Nah, jadi lebih penasaran nih, ternyata ada hal-hal yang bisa kita pelajarin di luar dari sekedar dunia kampus gitu. Jadi akhirnya dari kepanitiaan itu yang udah aku ikutin, aku lihat wah kayaknya orang-orangnya juga sangat menginspirasi ya, maksudnya teman-teman, relasi yang kita dapat. Akhirnya penasaran nih, pengen nih ikut organisasi gitu. Banyak ya macam-macam organisasi juga di kuliah di UPH, dan akhirnya mulai meraba-raba nih, dengar-dengar sana-sini, mereka mengatakan, oh ya organisasi ini kayaknya cocok deh, oh atau ini aja, ini gini-gini gitu. Banyak ya yang kita dengar dari kiri kanan, dan akhirnya mulai meraba-raba, melihat dari pengalaman di panitia juga, akhirnya memutuskan lah kayak, wah bener deh, kayaknya harus ikut organisasi dulu gitu setidaknya, supaya lebih familiar juga sama dunia pekerjaan, dunia kampus, juga lebih mentalitasnya lebih terbangun sih. Itu yang paling menurut aku sangat krusial gitu. Bukan hanya dari segi kegiatannya, bukan dari segi relasinya juga, dua-duanya itu tergabung untuk membuat kita tuh lebih familiar, lebih pede juga, lebih terbangun mentalnya dalam hal mengerjakan sesuatu di dunia kampus gitu. Itu aja dulu. Oke, bikin mental lebih terbangun ya, berarti. Iya, Mhm. aku setuju sih, kayak organisasi di kuliah tuh memang jauh berbeda ya dari yang di sekolah gitu. Kayak dulu aku kalau di sekolah juga ikut organisasi dan kayak berasa lebih nyantai nggak sih? Mungkin Kak Vanes dan Jenny berasa gitu nggak sih? Kayak lebih santai gitu. Tapi pas masuk ke kuliah ini jadi kayak bener yang kayak Jenny bilang tadi, jadi lebih deket sama dunia profesional ya. Iya, bener. SMA lebih santai, jadi juga lebih simpel gitu Iya, kesannya. setuju, setuju, setuju. Lebih simpel. Heeh. Oke, nah ini udah tadi sedikit disinggung nih sama Jenny, kayak dapet masukan dari kiri kanan kayak wah organisasi apa nih yang cocok kayak untuk yang tepat untuk kita gitu. Aku juga jadi pengen nanya kayak ini kan kayak Kak Vanes ini perwakilan dari HMFH ya, himpunan yang lebih ke akademik, sedangkan Jenny itu memilih untuk masuk organisasi yang non akademik AOU gitu. Gimana sih caranya Kak Vanes dan Kak Jenny ini sampai kepikiran gitu untuk masuk organisasi ini adalah organisasi yang tepat gitu? Mungkin boleh dimulai dari Kak Jenny dulu. Oke, jadi benar dari awal itu banyak dari kiri kanan rekomendasi organisasi A, B, C gitu kan. Sebenarnya undeniable memang aku tertarik sama semua itu sebenarnya gitu. Kayak pengen ini, pengen itu gitu. Apalagi dari awal yang masih meraba-raba gitu. Cuman gimana akhirnya aku memutuskan untuk daftar di salah satu organisasi pilihan itu awalnya dari mikir nih, dalam jangka waktu berapa tahun aku di perkuliahan di kampus UPH, kalau di UPH biasa commonly 3,5 tahun, worth it gak ya kalau aku sebagai Jenny yang mungkin hobinya di sini, passionnya di sini, masa depannya pengen mikir ini itu gitu, misalnya disesuaikan lagi sama diri sendiri, yang mana ya yang bakal lebih jadi priority menurut aku. Walaupun sebenarnya itu apapun pilihan kita, organisasi manapun yang kita pilih bukan berarti itu bakal jadi penentu banget ya, enggak juga. Tapi kan kita mau meraba nih mana ya yang bakal lebih sharp, lebih tajam ke mungkin visi kita ke depannya gitu. Ada juga mungkin orang-orang lain yang memang masih benar-benar buta gitu ya, kayak yang mana ya organisasinya, langsung terjun baru mulai familiar dan lebih mengenal diri sendiri juga ada gitu. Dan kalau bagi aku sendiri, kebetulan waktu itu aku sudah merasakan kayaknya aku pengen asah diri aku nih dari segi yang lebih soft skill gitu, dari segi mungkin
public speaking atau melatih kepedean, dan juga mungkin dari segi hal-hal yang menurut aku temui nih di Ambassadors of UPH, dan akhirnya aku daftar di Ambassadors of UPH dan sekarang jadinya ada di organisasi itu gitu. Ada juga organisasi-organisasi lain yang aku pengen ikut sebenarnya gitu, tapi walaupun udah ikut nih di tahun 2020 Ambassadors of UPH, tahun depannya masih bisa kita sebenarnya daftar ke yang lain gitu. Kalau misalnya aku memang masih pengen nih masuk organisasi yang lain juga masih bisa. Jadi itu yang aku pertimbangin waktu itu gitu, dan akhirnya memilih untuk masuk ke organisasi Ambassadors of UPH. Melihat dari ya banyak sih satu dan lain hal, juga hobi dan juga waktu dan juga time management cocoknya yang mana gitu. Itu dulu mungkin. Oke, thank you Kak Jenny. Iya, berarti emang balik lagi mesti disesuaikan ya sama diri kita tuh, ya maunya gimana, waktu kita tuh cocoknya untuk di yang mana gitu ya. Mungkin kalau Kak Vanes gimana tuh? Sampai bisa milih gitu organisasi yang tepat untuk Kak Vanes. Oke, sebenarnya tadi udah cukup mirip juga sama Kak Jenny, di mana kita tuh harus memang tentuin fokus kita sebenarnya mau kemana gitu. Apakah memang dalam 3,5 tahun ini worth it untuk di sini atau enggak? Dan kita juga tentunya harus memilih organisasi tuh yang tentunya sesuai dengan visi kita. Dimana karena kalau misalnya kita nggak sevisi sama organisasi itu, kita jadinya nggak enjoy. Dan juga karena kalau misalnya kita tidak enjoy, jadi kita merasa, oh selama di dalam suatu organisasi kita akhirnya merasa tertekan juga. Dan akhirnya tidak membawa banyak impact dan membawa banyak value-value ke kita. Gitu sih. Lalu juga di samping itu, kita kan juga nih dalam suatu organisasi memberikan suatu pelayanan. Dan kalau misalnya kita tidak enjoy dalam suatu pelayanan itu, jadinya kita nggak bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Karena juga kita mengingat kalau kita masuk ke dalam organisasi itu bukan jangka pendek yang hanya 1 bulan atau 2 bulan. Melainkan kalau kurang lebih dalam suatu organisasi itu antara 6 bulan atau setahun lah. Tapi biasanya setahun sih. Jadi kalau misalnya kita masuk ke dalam suatu organisasi dan kita merasa, oh kayaknya nggak cocok sih, kayaknya dari awal tujuan dari organisasi ini nggak sevisi sama kita. Contohnya, mungkin ada beberapa orang suka ke organisasi yang lebih mengembangkan soft skill, ada yang lebih mau untuk dalam soft skill-nya itu seperti contohnya lebih ke akademik maupun non-akademik. Contohnya saya pernah mengikuti yang himpunan ini kan memang lebih ke akademik, yang berada di bawahnya fakultas. Sedangkan mungkin beberapa teman saya memang lebih tertarik ke yang organisasi seperti mungkin BEM atau mungkin seperti Kak Jenny, kayak gitu. Jadi kita harus pertama lebih mengenal diri kita sih, lebih mengenal diri kita, dan juga kita tahu pertama tujuan organisasi itu apa, supaya kita merasa, oh cocok nggak sih dengan organisasi ini. Kalau nggak cocok, kita mungkin melihat pilihan lain, option lain yang bisa kita masukin. Karena juga awal-awal kan memang kita di UPH Fest kita dikenalkan dengan banyak UKM, banyak organisasi, dan kita bisa melihat, oh organisasi ini cocok atau enggak. Organisasi ini kira-kira memakan waktu berapa banyak ya, kayak misalnya mungkin harus rapat, harus pertemuan rutin, atau mungkin program kerjanya banyak. Kita sesuaikan juga dengan diri kita. Dimana kan kita sebagai mahasiswa tujuan utamanya memang adalah belajar. Jadi kita harus tetap menyesuaikan gitu. Seperti itu sih kurang lebih. Oke. Dan juga sebagai tambahan, tadi saya sependapat juga sama Kak Jenny, di mana kita harus tetap memilih juga berdasarkan kapabilitas kita, berdasarkan hobi kita, minat dan passion, supaya kita bisa berkembang lebih maksimal di situ. Itu sih. Terima kasih. Oke, thank you Kak Vanes. Berarti sebenarnya ini menarik sih, kayak yang Kak Vanes bilang, kayak kita harus ngelihat dulu apakah visi organisasinya itu sama dengan visi kita gitu ya. Karena biasa kan juga kalau organisasi masuk biasa dituntut yang pertama itu komitmen ya. Kalau keluar di tengah-tengah malah takutnya nanti malah jadi gimana gitu.
Berarti memang yang pertama-tama harus sevisi dulu ya sama organisasinya. Iya benar, harus sevisi dulu. Oke, thank you Kak Vanes. Nah, sekarang kan berarti Kak Jenny sama Kak Vanes ini udah setahun ya, atau setahun kurang dikit nih ya, berada di organisasi. Setahun kurang dikit banget lagi. Sama. Oke. Berarti dikit lagi udah setahun nih ya. Nah, aku pengen aja nih, udah selama, mungkin Jenny juga sebelumnya sama Kak Vanes kan udah ikut-ikut kepanitiaan dan mungkin udah join organisasi lain atau gimana. Ini mainstream banget sih sebenarnya pertanyaannya. Cuman kayak banyak pasti orang yang masih pengen tahu. Mungkin boleh nih, aku pengen tahu dulu dari Kak Vanes. Apa aja suka dan duka yang dirasakan nih ketika berada di dalam organisasi? Oke, kalau menurut aku nih, yang selama aku mengikuti kepanitiaan atau organisasi-organisasi, suka dukanya banyak ya. Tapi mungkin yang lebih sering terjadi itu kalau sukanya adalah tentunya bisa mendapatkan banyak relasi dan juga banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan di situ. Yang awalnya kita mungkin nggak pernah harus bikin proposal dan kejar-kejar speaker, kejar-kejar narasumber, tapi kita akhirnya ngalamin. Jadi kita bisa lebih belajar untuk gimana sih caranya secara prosedural untuk menginvite seseorang untuk join ke acara kita. Lalu juga ada time management, di mana kita bisa lebih mengatur waktu kita dibandingkan dulu kan kita mungkin lebih berantakan ya time managementnya. Dan sekarang gara-gara adanya organisasi ini kita lebih bisa memanage. Nanti kita berapa jam untuk rapat, berapa jam nanti untuk kerja tugas, seperti itu. Lalu juga cara komunikasi yang baik. Ini sangat penting sih mengenai komunikasi, di mana komunikasi kan antara satu orang ke orang lain. Kalau misalnya komunikasi kita buruk, akhirnya pesan yang kita sampaikan tidak tersampaikan dengan baik juga, gitu. Dan juga awalnya saya bukan orang yang bisa berkomunikasi yang baik, makanya gara-gara aku masuk ke dalam organisasi ini, makanya berimpact banget, kerasa banget impactnya. Juga dapat berbicara di depan orang banyak, lalu bisa juga mengenal potensi kita lebih dalam lagi apabila kalau misalnya kita memegang tanggung jawab yang besar ya di dalam suatu organisasi, di mana awalnya kita dipercayakan dan kita harus benar-benar ngerjain itu dan benar-benar harus memotivasi kita dan memacu diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan menyukseskan acara ini. Juga dalam suatu organisasi mungkin sukanya kita bisa lebih disiplin ya, kayak datang rapat tepat waktu. Kita kan pasti punya timeline, lalu kita punya deadline. Kita benar-benar harus, mungkin dalam minggu ini harus selesai, dan benar-benar kita harus selesaiin dalam minggu ini supaya mungkin acaranya nggak molor atau apa kayak gitu. Lalu dukanya sih lebih kayak ke banyak waktu pasti tersisa sih. Tersita, banyak waktu yang tersita dan dikorbankan untuk rapat, urus event. Karena kan apalagi kalau event besar ya. Kalau event besar tuh kita harus mempersiapkan itu dari jauh-jauh hari, mungkin 4 bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya. Mulai oprek lah, mulai untuk list-list narasumber dan sebagainya sampai dengan acara itu berlangsung. Jadi banyak banget pasti waktu tersita untuk yang dulunya harusnya dipakai untuk belajar, untuk mungkin jalan-jalan sama teman. Ya, jalan-jalan sama teman enggak lah ya, karena sekarang lagi masa pandemi. Tapi seperti itulah, waktu-waktu tersita mungkin untuk waktu-waktu me time kita, akhirnya kita nggak punya banyak waktu untuk me time lagi. Lain kan kita udah harus rapat, mikir konsep, mikir apa gitu. Juga kedua, terkait dengan tim sih. Kita tuh jadinya harus bekerja dalam tim yang mungkin kita banyak sadari banyak teman-teman kita dalam suatu tim itu juga yang pasif gitu. Namun kalau hal tersebut itu bukan sebenarnya, kita nggak bisa pandang secara negatif banget sih. Itu bisa turn into positif, di mana mungkin mengajarkan kita untuk gimana sih caranya adaptasi dengan lingkungan seperti ini, dan bagaimana sih cara kita mencari solusi supaya teman-teman ini nggak pasif. Tapi ya hal-hal tersebut sebenarnya menguras banyak tenaga juga sih yang bisa dialokasikan ke yang lain. Tapi itu good point untuk mengembangkan diri juga.
Itu sih kalau menurut aku pribadi kurang lebih seperti itu. Oke, thank you Kak Vanes atas udah ngejelasin panjang banget nih mengenai suka dan dukanya yang dirasakan nih ketika berada dalam suatu organisasi. Sebenarnya ada satu hal sih yang pengen aku tanyakan, kayak soalnya ini mungkin relate bahkan untuk orang-orang yang nggak masuk organisasi yang tadi Kak Vanes bilang kayak ketika berada di suatu tim dan timnya itu misalkan ada yang pasif gitu dan jadinya kita nggak harus mandang itu sebagai sesuatu yang negatif, tapi kita bisa mandang itu juga positif ya, dengan kita beradaptasi gitu. Nah, mungkin boleh dong dibagi sedikit nih, kalau Kak Vanes, tipsnya gimana supaya bisa beradaptasi tuh? Oke, kalau menurut aku ya pribadi, untuk beradaptasi dalam masalah seperti itu tuh kita bagi tugas, benar-benar bagi tugas rata dan benar-benar kita kejar orangnya. Karena kalau misalnya kita kita diam juga, mereka juga diam, nanti jadinya kita yang kerjain semua dan itu benar-benar melelahkan sendiri sih secara mental dan secara fisik karena kayak kita punya deadline sendiri dan kita mungkin kita punya di akademik juga kita punya tugas atau apa dan kita masih harus mengerjakan tugas mereka juga jadinya kan kelimpungannya ke kita juga kita yang merasa tertekan dan bahkan burn out gitu sih makanya kita kalau aku pribadi aku lebih kayak langsung bagi tugas aja terus abis itu aku terus tanya update-update-nya supaya akhirnya mungkin orangnya merasa aduh kayaknya aku harus benar-benar kerjain sih supaya aku nggak ditagih-tagih lagi seperti itu sih menurutku dan sepanjang setahun ini berada di organisasi seperti itu karena banyak banget bahkan biar di luar organisasi aja kayak mungkin dalam akademik di mana kita berada dalam satu tim juga yang teman-teman kita itu pada pasif. Jadi kita memang harus menerapkan seperti itu sih. Gitu. Oke, thank you Kak Vanes. Berarti kayak skill untuk beradaptasi itu juga bisa didapat ya dari masuk organisasi gitu. Kita jadi belajar untuk mandang kayak gitu jadi positif ya, nggak negatif lagi. Iya Oke. benar. Thank you Kak Vanes. Nah, selanjutnya kita beralih nih ke Kak Jenny. Boleh dong diceritain suka dan duka apa yang dirasakan ketika berada dalam organisasi AOU? Oke, mulai dari suka dulu ya, yang positif dulu. Yang positifnya nih, yang sukanya itu yang bikin happy, yang bikin bermanfaat juga, itu adalah gimana dalam setahun, bahkan sebelum setahun mulai periodenya, proses menuju satu organisasinya itu yang pertama tentunya tadi udah disebut juga relasi teman-teman baru, teman-teman yang satu visi, teman-teman yang juga memiliki kemauan untuk berkembang, itu adalah teman-teman yang precious menurut aku, yang juga untuk masa depan, untuk kedepannya adalah orang-orang yang kita tahu adalah support system yang baik dan juga lingkungan yang sangat memacu kita lah untuk berkembang juga gitu. Ada motivasi yang tanpa kita sadari datang dari orang-orang sekitar kita, itu yang pertama. Yang kedua, sukanya adalah ya mungkin terkadang capek, tapi momen-momen itu kadang dibuat seru gitu, dibuat fun dan juga dibuat jadi remarkable, unforgettable gitu. Misalnya nih, sehabis acara atau sehabis, ini mungkin didapat dari panitiaan lainnya ya, mungkin kegiatan lainnya dan juga organisasi lain yang aku ikutin selain AOU mungkin organisasi internal juga ada, itu adalah ketika kita selesai sebuah kepanitiaan, mungkin kalau offline gitu kan, kita misalnya habis capek bareng, kita sharing bareng, cerita-cerita, have fun bareng, dan maksudnya melepas lelah gitu. Nah, itu adalah suka juga menurut aku, bukan duka malahan gitu. Karena balik lagi ya, momen-momen yang terbentuk itu adalah momen-momen yang nggak bisa kita ulangin lagi dan juga seru gitu, dan pasti akan menjadi sebuah memberi mark gitulah di hati kita ya. Ada momen dan kenangan tertentu gitu. Dan juga sukanya juga manfaat-manfaat yang kita dapetin tentunya itu adalah suka ya. Seperti yang tadi sudah disebutin, mulai dari cara kita mengerjakan sebuah prosedur, yang lainnya juga mungkin dari segi teknologi, kalau sekarang online, banyakkan manfaatnya dari segi online ya. Banyak struggle pertama-tama di misalnya ketika kita baru-baru nih pakai teknologi ya, kayak misalnya pakai Zoom, pakai Microsoft Excel, pakai
Google Docs atau apapun itu, fitur-fiturnya kita bisa lebih mengenali. Nah, sebenarnya ini ada termasuk dukanya sedikit. Ketika aku mungkin agak bingung gitu, gimana nih cara pakainya gitu ya, sedangkan deadline-nya besok misalnya. Kadang ketemu yang kayak gitu, kayak momen-momen seperti itu ya, kayak waduh formatnya nih aku kurang tahu, mesti search YouTube lagi, mesti search ini, search itu adalah kadang waduh pressure juga nih, misalnya kita butuh cepat tapi masih gaptek misalnya, atau masih nggak tahu, harus tanya sana sini misalnya. Itu ada pressure-nya sedikit gitu, tapi worth it gitu ujung-ujungnya. Jadi belajar itu jadi manfaat dan sangat terasa gitu. Bisa dikatakan dalam setahun tuh banyak loh manfaat yang didapetin, mulai dari cara bikin surat dan lain-lain yang aku tuh kalau misalnya aku boleh cerita dikit, kelemahan aku di hal itu, di hal administrasi dan juga kesurat-suratan gitu, itu adalah hal-hal yang benar-benar memang harus aku pelajarin gitu. Kalau dari kepanitiaan, bukan lagi sebuah hal yang udah aku master gitu, bukan lagi hal-hal yang familiar bagi aku, dan itulah yang aku paling dapetin dari kepanitiaan dan juga organisasi gitu. Selain itu, mungkin tadi ada nyentuh ya soal interaksi dengan sesama tim ya, sesama anggota tim yang beda personality, beda karakter, adaptasi tadi kuncinya. Nah, benar nih, ini adalah sebuah pelajaran yang mungkin butuh proses yang panjang, ups and downs, tapi worth it juga. Gimana kita tuh mengenali teman kita, sesama colleague, sesama pekerja juga, sesama tim, kita lebih tahu gimana sih hadapin orang yang mungkin lebih pasif, lebih aktif, atau mungkin kebalikannya yang lebih benar-benar terlalu aktif gitu misalnya. Ada juga kan, ada juga yang mungkin tipenya lebih ke approaching atau lebih di approach. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya people skill gitu. People skill yang kita dapetin kalau kita sudah berpengalaman dan juga sudah benar-benar melatih diri kita di situ. Harus langsung di lapangan gitu, kayak oh sama orang seperti ini, sama orang seperti itu, karakter yang beda-beda, itu bisa jadi clash atau bisa jadi malah lebih kebangun teamworknya, malah lebih kuat gitu, tergantung gimana kita responnya. Nah, ini adalah suka dukanya juga gitu. Kadang mungkin kita bisa selek sama orang gitu, ada yang mungkin beberapa momen misalnya, ada yang kita bisa tiba-tiba mungkin ada keselnya, ada sedihnya, ada kecewanya mungkin dikit, ada mungkin yang ngerasa kayak nggak enakan, ada mungkin segannya, banyak lah ya hal-hal yang terjadi ketika berinteraksi dengan orang. Tapi sukanya adalah ketika kita berhasil untuk encounter the difference dan juga bergabung as teamwork, nanti di ujung-ujungnya kayak kita, oh iya nih ternyata ternyata beda karakter itu sebenarnya seru juga gitu, adalah sebuah hal yang harusnya kita latih, dan itu menjadi lebih erat lagi bahkan bonding antar member. Banyak sih kayak pengalaman dari teman-teman atau dari diri sendiri yang awalnya bondingnya misalnya bermula dari nggak enakan awalnya, misalnya nggak enakan atau malah awalnya dari ada beda pendapat, debat, atau tiba-tiba slack misalnya, ujung-ujungnya jadi best friend gitu, kayak oh iya dulu kita sempet ini ya berantem di sini ya gitu, pernah sini ya, pernah itu ya lebih baik kita prevent berantemnya, tapi mungkin ada terjadi mungkin di setiap orang-orang beda-beda, tapi itu adalah suka dan duka yang worth it sebenarnya untuk kita pelajarin. Ya, kalau dari segi waktu dan juga energi, itu lesson terbesar di hidup aku selama kuliah sebenarnya. Karena apa? Aku kan anaknya aktif gitu ya, bisa dibilang lasak gitu, ikut sana-sini, dan ikut organisasi ini, ikut panit ini, ikut panit itu misalnya. Nah, akhirnya terkuras tenaganya, terkuras waktunya, dan yang aku pelajarin adalah ketika pun kita ikut sana-sini, kita juga harus tahu yang batasan kita, kapabilitas kita, apakah piring kita sudah penuh atau masih bisa nambah gitu kan. Nah, ini yang kadang bikin kita bisa mental breakdown atau jenuh atau gimana pun itu bisa jadi karena kebanyakan mungkin kegiatan sampai kita kurang me time atau kurang waktu untuk refreshing, kurang waktu untuk solitude gitu ya, kurang me time, social battery-nya habis mungkin bagi orang-orang yang social battery-nya enggak sebesar itu misalnya. Nah, ini juga hal yang perlu di-encounter sih, kayak pelajaran juga gitu, harus bisa manage lebih baik dan tahu kapabilitas diri supaya bisa optimal juga manfaat yang kita dapat dari organisasi gitu, dari panit gitu. Jangan setengah-setengah semuanya jadinya gitu kan. Nah, itu sih yang aku paling pelajarin juga dari kesalahan maupun pengalaman diri aku sendiri gitu. Jenuh itu pasti ada sih, jenuh pasti setiap orang bakal ngalamin, nggak cuma aku, pasti semua orang akan ada alamin, tapi kita harus tahu jenuh itu bukan berarti kita
hilang motivasi. Jenuh itu bukan berarti kita salah organisasi, itu paling penting. Jenuh itu memang wajar dan juga normal, karena setiap orang juga pasti ada titik down-nya, tapi untuk balik lagi, itu yang harus kita latih gitu. Kayak gimana kita harus kembali ingat motivasi, kembali ingat responsibility, kembali support satu sama lain supaya jenuh itu bisa di solve gitu, bisa akhirnya balik lagi ke semangat yang baru gitu. Itu dulu deh, kepanjangan nanti. Nggak apa-apa Kak Jenny. Oke. Iya, ini menarik juga mungkin kalau ada kakak-kakak dari yang saat ini sedang menjabat nih jadi organisator, bisa diingat kayak yang tadi Kak Jenny bilang, itu juga sedikit menyentuh hati aku juga sih. Kayak kalau misalkan ngerasa jenuh itu wajar banget, bukan berarti kita salah organisasi, tapi kita juga harus ngelatih diri ya untuk balik lagi dapat semangat kita di awal-awal gitu ya. Kalau misalkan di awal kan biasanya semangat banget ya, tapi lama-lama suka drop gitu. Bisa diingat lagi semangat kita, motivasi kita, tanggung jawab kita, dan saling support aja ya satu sama lain gitu.